Jumpa kembali dengan pertemuan 6 dengan materi implementasi sistem ERP untuk video tutorial kedua dari 2. Kita mengulang, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa memahami dasar-dasar pengimplementasian sistem ERP. Nomor 2 adalah mahasiswa memahami langkah-langkah implementasi sistem ERP. Nomor 3 adalah mahasiswa memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam implementasi sistem ERP. Dalam video tutorial pertama, kita sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran sampai kepada langkah-langkah implementasi, dan sekarang kita melihat lebih jauh apa faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam implementasi sistem ERP. Baiklah, untuk implementasi ERP, biasanya perusahaan akan membuat yang namanya strategi implementasi. Ada 3 strategi implementasi yang umum dikenal, yaitu pertama the Big Bang, yaitu sekali penerapan, seluruh modul akan diterapkan di seluruh fungsi perusahaan. Jadi seluruh departemen akan menerapkan satu sistem ERP. Kemudian yang kedua adalah step by step atau phase approach atau pendekatan fase, di mana ini implementasi sedikit demi sedikit, di mana satu departemen diimplementasikan kemudian menyusul departemen lain atau dari satu modul ke modul yang lain secara bertahap. Yang ketiga adalah small bang atau pilot approach, di mana pembuatan model implementasi pada satu site atau satu fungsi perusahaan sebagai pilot project, dan kemudian setelah berhasil diimplementasikan ke fungsi atau ke site yang lain. Nah, beberapa tentang kesuksesan implementasi perlu diingat. Yang pertama adalah it's a lot of work. Artinya, dalam implementasi ERP itu peran sangat banyak dari orang-orang termasuk top management dan akan memakan waktu yang panjang dan perlu penanganan yang serius. Jadi a lot of work. Yang kedua is do it yourself project. Jadi implementasi itu bersifat internal. ERP itu adalah internal, tidak tergantung kepada konsultan atau kepada vendor. Jadi implementer atau implementasi adalah user. Jadi perusahaan sebagai user bertanggung jawab untuk implementasinya. Yang ketiga, is not a priority number one. Perlu diingat, dalam pelaksanaan implementasi, tentunya proses bisnis juga harus tetap berjalan. Jadi sambil ERP sistem dijalankan, tetap juga yang namanya bisnis harus berjalan. Jadi bisnis adalah nomor 1, implementasi ERP bisa menjadi prioritas kedua. Yang keempat adalah it's people intensive, bahwa implementasi ERP itu tergantung pelaku. Jadi people system atau manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk implementasi sangat penting dan mungkin dibantu dengan penerapan hardware dan software yang sesuai. Kemudian yang kelima adalah it's require top management leadership and participation. Jadi perlu keterlibatan dan kepemimpinan dari top manajemen. Baik yang pertama kita bahas waktu itu yaitu menentukan keputusan not go and not go, kemudian membuatkan polisi, kemudian menganalisis cost and benefit, itu harus ditentukan oleh top manajemen sehingga bisnis ini atau kesuksesan implementasi ini dapat berjalan dengan baik. Nomor 6 adalah it's involved virtually every department within the company. Jadi suksesnya implementasi itu adalah keterlibatan seluruh departemen yang terkait. Tidak ada departemen yang dipentingkan. Misalnya ini orang kerjaan orang IT, ini adalah kebutuhan orang finance, ini kebutuhan orang penjualan. Tidak bisa seperti itu karena harus melibatkan all atau seluruh dari perangkat di perusahaan. Yang ketujuh, yang terakhir, untuk dapat menyelesaikan implementasi yang perlu dipahami adalah it's require people to do their job differently, ya, differently. Artinya bahwa kita membutuhkan perubahan perilaku, perubahan behavior, bahwa kita akan menggunakan sistem yang terintegrasi, akan berbeda dengan sistem kita mungkin yang lama, yang belum terintegrasi, masih ada silo efek di sana, masih ada ketertutupan antar departemen. Dengan ERP sistem hal itu harus dirubah dan semua orang harus menerima perubahan. Jadi intinya pada implementasi ini ada 3 fokus perusahaan yang harus difokuskan. Yang pertama adalah waktu, bahwa dari mulai awal sampai akhir implementasi harus ketat waktunya supaya implementasi betul-betul terukur.
Yang kedua adalah itu membutuhkan pekerjaan yang besar. Misalnya katakanlah itu membuat konfigurasi, memigrasikan data, dan melibatkan semua orang, melibatkan semua departemen, itu pekerjaan yang sangat besar. Yang ketiga tentunya sangat butuh resources yang banyak, yaitu hardware, software, network. Mungkin kita harus berkonsultasi dengan konsultan, dengan vendor, dengan yang namanya trainers dan sebagainya. Itu membutuhkan banyak biaya, banyak tenaga, dan banyak waktu. Demikian tiga hal yang akan kita harus fokuskan ke dalam ketika kita mengimplementasikan ERP. Nah, apa critical sukses dari implementasi ERP? Berdasarkan literatur-literatur, ada 10 yang menentukan faktor-faktor yang paling kritis dalam menentukan kesuksesan ERP system. Yang pertama adalah bahwa ada visi misi tujuan perusahaan, harus jelas. Kalau tidak, ya tidak usah atau akan sangat berat menyukseskan implementasi ERP. Nomor 2 seiring dengan nomor 1 yaitu ada dukungan dari top manajemennya dan komitmennya. Nomor 3 adalah kualitas data. Data yang lama dan sistem environment harus kita sesuaikan betul-betul dengan kebutuhan perusahaan dengan teknologi sekarang gitu ya. Ada hardware-nya, software-nya, dan network-nya dan sebagainya harus disesuaikan dengan bisnis dan keadaan teknologi sekarang dan masa depan. Nomor 4, tim implementasi yang handal. Tanpa tim implementasi yang handal, maka masalah people dalam implementasi akan menjadi penghambat. Nomor 5 adalah adanya pelatihan dan pendidikan dan keterlibatan SDM yang baik. Nomor 6, strategi implementasi yang baik. Tadi contohnya apakah kita itu big bang atau katakanlah secara pendekatan bertahap atau pilot project. Kemudian nomor 7, vendor yang mendukung penuh. Artinya bukan menyerahkan tanggung jawab kepada vendor, tetapi mereka harus mengikuti apa yang maunya kita supaya softwarenya yang akan kita implementasikan juga dapat berfungsi dengan baik. Nomor 8, bahwa project management yang telah ditentukan ketika mulai start pre-implementation sampai post-implementation harus dijalankan dengan baik dan dikontrol dan dimonitor. Dan ada troubleshooting ya, pemecahan masalah yang baik untuk problem-problem yang ditemukan selama implementasi. Nomor 9 adalah komunikasi antar pihak yang monitoring yang baik. Dan nomor 10 tentunya adalah manajemen perubahan, di mana tadi perubahan perilaku menjadi salah satu critical sukses dalam implementasi ERP. Untuk lebih detailnya, kita lihat juga bagaimana sebenarnya biaya implementasi sistem ERP. Teman-teman, bahwa kita akan tergantung kepada biaya atau fee daripada software. Karena ini biasanya kalau tidak kita buat sendiri, akan kita menggunakan software yang ditawarkan oleh vendor dan biasanya kena charge. Yang kedua adalah biaya konsultasi atau consulting fee, yaitu kita akan membutuhkan orang misalnya untuk konfigurasi atau membuat keputusan-keputusan dalam implementasi. Biaya ketiga adalah biaya project member team yang akan terlibat, kemudian biaya training ya, termasuk pelatihan dari awal sampai pelatihan akhir, dan biaya kelima kita harus menanggung adanya penurunan productivity dari tim yang akan terlibat dalam implementasi. Mungkin proses bisnis kita akan terganggu karena data harus ditarik, data harus disimpan dan sebagainya, atau ada setup software, setup hardware di seluruh kantor akan mengganggu yang namanya produktivitas. Oke, nah kemudian kita lihat kenapa ERP implementation bisa gagal. Ternyata itu umumnya rata-rata adalah satu karena memandang rendah kerumitan dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Anggap remeh. Misalnya, Allah sudahlah kita penting vendor, nanti vendornya aja ditanya. Nah, ternyata bisa karena ini adalah program internal. Yang kedua, gagal dalam melibatkan karyawan dan dalam perencanaan dan pengembangan. Jadi seakan-akan bahwa ini misalnya ini tugasnya orang IT, tidak melibatkan bagian lain. Nah, ini akan membuat implementasi bisa gagal. Yang ketiga adalah mencoba melakukannya terlalu cepat. Jadi sudah beli aja software, langsung implementasikan. Padahal tidak ada cost and benefit analysis, tidak ada business process analysis, tidak ada business process re-engineering, tidak ada komitmen, tidak ada pelatihan. Nah, itu bisa pasti menjadi puncak kegagalan dari implementasi ERP. Kemudian nomor 4,
adalah pelatihan yang tidak efisien. Mungkin metodenya, mungkin trainernya, mungkin waktunya, atau materinya atau topiknya, ya, bisa tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Nomor 5 adalah ketidakcukupan konversi data dan pengujian. Jadi data-data yang digunakan, ya, baik itu proses bisnis, kemudian data-data transaksi tidak lengkap atau tidak benar, akhirnya membuat sistem kita failure. Kemudian yang nomor 6 adalah terlalu percaya kepada vendor atau konsultan. Malah kita menyerahkan tanggung jawab implementasi ke mereka. Nah, itu sangat berbahaya dan bisa sangat menggagalkan implementasi karena vendor dan konsultan belum tentu tahu atau paham apa bisnis proses yang terbaik untuk kita. Nah, untuk itu kita lihat detail-detail, ada 12 penyebab kegagalan proyek implementasi ERP. Yang pertama katanya kegagalan sumber daya. Ada konflik orang-orang di dalam proyek. Akhirnya sistem salah dan reliabilitasnya rendah. Yang kedua adalah kegagalan kebutuhan, yaitu kebutuhan kita terhadap sistem tidak didefinisikan dengan baik, spesifikasinya tidak dijelaskan. Akhirnya mendorong programmer atau pengembang sistem salah dalam menentukan speknya sistem. Nomor 3, kegagalan tujuan. Kita tidak punya tujuan jelas, ERP kita itu mau diapain dan mencakup apa saja. Akhirnya salah membuat yang namanya program gitu ya. Nomor 4 adalah kegagalan teknis, yaitu tidak efektif dalam menggunakan pendekatan pengembangan software. Misalnya struktural analisis desainnya tidak baik. Jadi permintaan daripada user tidak dipenuhi oleh programmer karena adanya kesalahan teknis. Kemudian nomor 5 adalah user contact failure, yaitu ketidakmampuan dalam berkomunikasi antara programmer sistem dengan pengguna, dengan end usernya, sehingga tidak connect antara programmer atau kemudian yang membuat sistem dengan pengguna. Kemudian kegagalan organisasional, jadi buruknya struktur organisasi, kelemahan kepemimpinan, kemudian span of control atau pengawasan tidak berjalan, itu membuat koordinasi implementasi menjadi buruk. Selanjutnya adalah kegagalan teknologi, yaitu hardware dan software yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kegagalan vendor dalam mendelivery sistem yang tepat waktu atau tidak tersedia sesuai dengan keinginan user. Ini tentunya akan sangat merugikan. Kemudian kegagalan ukuran. Ketika proyek berukuran besar, maka akan mendorong kompleksitasnya, tapi tidak dipertimbangkan dari awal seberapa besar proyeknya, sehingga tidak tahu gagal apa tidak. Dan ini mengakibatkan implementasi bisa gagal. Dan selanjutnya adalah kegagalan manajemen sumber daya manusia. Padahal kita tahu bahwa implementasi ERP tadi adalah berbasis people. Jadi sangat penting kerjasama dari semua departemen. Kemudian kegagalan metodologi, misalnya tadi kita strateginya apakah Big Bang ataukah melalui fase, tapi itu salah dalam menentukan. Kemudian adalah kegagalan planning dan kontrol, yaitu merencanakan dari awal, kemudian time schedule-nya atau jadwalnya tidak tepat, komunikasi tidak tepat, tumpang tindih, itu memungkinkan implementasi gagal. Dan yang terakhir itu adalah kegagalan personalitas. Ada orang atau misalnya tegang, bermusuhan di dalam tim yang mengakibatkan koordinasi tidak baik. Itu juga mengakibatkan sebagai faktor penyebab kegagalan implementasi. Jadi, kesimpulan kita dalam implementasi untuk sukses dan gagal ada 3 elemen yang berpengaruh. Yang pertama adalah people, yaitu orang-orang yang terlibat termasuk top management dan programmer, vendor dan orang-orang yang masuk dalam tim. Kemudian yang kedua adalah teknologi, yaitu menyangkut sistemnya, softwarenya, hardwarenya dan bagaimana itu didesain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, dari pre-implementation sampai tahapan-tahapannya dilakukan dengan sesuai apa tidak. Demikian kesimpulan kita untuk materi kita pertemuan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.